dengan statementnya yang begitu terbuka itu, kami memiliki kekuatan, keyakinan kami bertambah untuk maju ke KPK. KPK dan Mabes Polri akan bekerja sama. Pemerintah kita, Pak Prabowo, itu lagi gencar-gencarnya dalam penegakan korupsi ini. Jangan sampai mereka digunakan untuk uang-uang kecil oleh sebagian orang. Memang saya sebagai sarjana hukum dan atas kesepakatan kami bersama, semangat kami bersama tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, saya yang maju untuk melaporkan perwakilan atas nama kantor. Tentunya saat itu banyak perdebatan di internal, khususnya bagi klien kami. Karena menganggap tak penting, tak perlu ke KPK. Namun kami harus menegaskan bahwa kami itu bekerja tentunya melindungi hak pemberi kuasa kepada kami, ya, hak-hak hukum. Namun tidak dibenarkan untuk melanggar hukum. Ada hal yang paling penting menurut kami dalam hal pemberantasan korupsi. Itu. Jadi saya melaporkan, sempat ada bersharing kami, dan kemarin juga dipanggil, ada berbagi. KPK sangat apresiasi dan kami akan tidak lanjutin. Ada beberapa langkah yang akan kami lakukan bersama-sama KPK. Itu komitmen kami secara bersama-sama. Iya, KPK itu tidak hanya bicara tentang kerugian negara secara material, namun dia berbicara juga tentang suap menyuap. Itu bagian yang diberantas oleh penegak anti rasuah ini. 2016 dalam kasus Saipul Jamil, kantor kami yang melaporkannya, ya, KPK yang bekerja tentunya. Kan pengacara itu, sarjana hukum itu, dia seharusnya memberikan solusi bagi negara hukum, selain dari mencari keadilan terhadap klien-kliennya. Nah, ini harus kita kembalikan kepada ruhnya. Gitu, Mas. Iya kan, kita di negara ini suap menyuap dalam penegakan hukum itu sudah sangat hal umum gitu loh, ya. Bahkan ada istilah korupsi itu udah budaya. Budaya itu seharusnya yang baik, bukan yang rusak. Nah, kami menduga hal-hal tersebut terjadi itu di awal. Tapi kami mengalami kebuntuan untuk melakukan langkah-langkah hukum apa. Kan begitu ya. Namun ketika Ibu Profesor Dr. Elsa Sharif dengan statementnya yang begitu terbuka itu, kami memiliki kekuatan, keyakinan kami bertambah untuk maju ke KPK. Gitu. Kemarin waktu di KPK itu kita bahas. Saya mempertanyakan apakah Bapak sudah menontonnya. Kami tim sudah menontonnya. Luar biasa. Ini secara gamblang dia bilang. Dugaan keras penyuapan itu ada. KPK mengatakan begitu. Nah, lalu bagaimana kita bersinkronisasi dengan penegak hukum ini? Antara masyarakat, KPK, dan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kemarin itu kita bahas. Karena saya sembari mengirimkan ada keterangan-keterangan surat yang dapat dijadikan petunjuk awal atau bukti bagi penegak hukum itu. Ada dugaan pemerasan, ada dugaan suap menyuap dan pemerasan di sana. Dasar dari statement, pengakuan oleh seorang profesor yang dimaksud, KPK pun yakin. Nah, kami akan melakukan langkah hukum lagi bersama-sama dengan KPK. Kami yang teknisnya kami yang masuk, ya, ke Mabes Polri. Saya buka saja ke Mabes Polri karena sejak tahun 2024 di situ juga dibuka tentang tipikor di Mabes Polri. Nah, nanti bersama-sama dengan KPK itu yang mereka sebutkan untuk mempermudah dugaan suap menyuap itu. Kalau bicara kerugian negara pasti ada. Apa? APBN itu
digunakan untuk penegakan hukum, bukan untuk yang bermasalah. Itu kan kerugian. Kalau kita mau serius dalam penegakan hukum, kita hitung berapa anggaran yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan satu kasus. Apalagi sebesar kasus kemarin itu. Ya. Berapa anggaran yang dikeluarkan oleh kejaksaan dan berapa yang dikeluarkan oleh pengadilan, hakim maksud saya. Saya yakin itu melebihi unsur yang dimaksud tentang kerugian negara tadi, minimal kerugiannya. Ya itu kan pernyataan Profesor Dr. Elsa Sharif tersebut. Itu kan menyerang pihak penegak hukum sebenarnya. Nah di situ kan pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk membersihkan namanya dari dugaan-dugaan yang maksud. Kami memang ada beberapa argumentasi. Kan BAP itu boleh dong di mana saja. Gitu ya. Ini masalah. Kalau seorang profesor mengatakan demikian masalah. Besok-besok BAP itu dibuat di kamar hotel, dibuat di diskotik, dibuat di spa. Mungkin sudah terjadi selama ini. Sehingga BAP itu bisa diatur. Orang yang nggak bersalah jadi diputus bersalah. Ini yang menjadi masalah. BAP itu dibuat harus sesuai dia tempatnya. Menentukan tempat tadi harus berhubungan. Kecuali orang tersebut sakit di rumah sakit kan. Nah ini gak ada korelasinya BAP ini. Tempat ini gak ada. Orang dari Semarang, Jawa Timur, ditahan di Jawa Timur, dibawa ke Jakarta. Nginapnya di mana? Di hotel. Di mana atau di mana nginapnya? Siapa yang membiayain itu ke situ? Negara kah? Atau pribadi? Atau pribadi membiayain, negara juga diklaim. Ini hal-hal buruk. Jadi ada istilah hukum dalam bahasa Latin itu, certum propter incertum quod est delinquendum. Satu kepastian tidak dapat dicela karena ketidakpastian. Kita punya hukum. Hukum itu harus melahirkan kepastian. Begini nggak ada kepastiannya. Prof. Elsa sendiri menyatakan dengan tegas, seharusnya Sanjay itu dipidana masuk. Dia mau bantah statement yang sudah berjam-jam berhari-hari ditayangkan. Itu dari seorang profesor loh, peneliti hukum loh. Dan sangat senior. Apakah ibu itu sedang sehat atau lupa atau ada hal-hal yang ya kan kejujuran itu psikologis. Itu psikologis yang menyatakan itu, kesadaran sendiri. Ya, psikologis terdalam menceritakan. Dan ini juga kan konsep psikologis inilah yang membuat, kalau saya agak lari sedikit, kasus Mirna kopi sianida waktu itu. Hanya karena faktor psikologinya dia dipidana. Karena nggak bisa membuktikan kan. Nah sama keterangan itu bagian terdalam yang nggak bisa disembunyikan oleh siapapun ketika dia melakukan satu hal-hal yang apalagi yang melanggar hukum itu. Ada banyak hal langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan sebenarnya. Karena kalau kita melihat kewajiban saudara Sanjay terhadap member ini wajib diselesaikan. Nah kami juga tidak ingin saudara kami ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menutupi kejahatannya tersendiri pada dasarnya. Ya, dia giring orang-orang ini kemana-mana. Kasihan kita. Mereka dan potensi mereka dipidana karena dianggap membuat keresahan kepada orang-orang ke rumah Bu Elsa, Pak Vidi dan lain-lain. Ini sangat besar, Pak. Jadi daripada terlalu jauh, kami harus menyetop itu. Ini kalau nanti, ini kan hakim yang memutus pada akhirnya. Kalau nanti bisa berlanjut kan gitu kan. Kami serahkan. Kewajiban kami selesaikan, seterusnya kewajiban penegak hukum. Gitu. Nah kalau nanti hakim memutus uang-uang itu dikembalikan, itu cerita lain, masih panjang ceritanya. Gitu. KPK meminta kami, saya buka saja, untuk membuat
follow up ke Mabes Polri, KPK dan Mabes Polri akan bekerja sama. Saya ingin pemerintah kita Pak Prabowo itu lagi gencar-gencarnya dalam penegakan korupsi ini. Karena dia tahu bahwa korupsi itu ada suap menyuap itu sumber utama korupsi. Ya. Jadi ketika satu negara itu sudah senang disuap pejabatnya, ya, maka negara itu sudah masuk dalam kanker stadium 4. George Washington pernah sebutkan itu. Jadi kalau sudah kanker, ini sulit untuk disembuhkan kecuali ada keinginan baik untuk mengamputasinya. Siapapun dia. Nah, Presiden Prabowo, kami mengikuti semangat dari politik saat ini, semangat dari pemerintahan. Begitu ingin penegakan hukum ditegakkan dengan benar. Korupsi diberantas dengan benar. Jadi kami harus ikuti itu juga, mendukung. Kami ini hanya membantu kita ini. Itu. Iya, imunitas itu harus tidak bertentangan dengan aturan hukum. Imunitas yang diberikan itu tidak boleh melanggar hukum. Tidak boleh kata imun tadi dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Putusan MK mengatakan demikian. Kan begitu. Memang itu rasional. Jadi imunitas itu tidak boleh dia melanggar hukum. Melakukan kejahatan gitu. Jadi suap itu kejahatan, pelanggaran hukum itu kejahatan. Tapi kan pelanggaran hukum ini harus dibagi dua lagi. Pelanggaran administratif atau pelanggaran, kayak contohnya ada penegak hukum dalam kasus inilah contohnya ya. Apabila benar ada penyuapan, maka itu kejahatan dan pelanggaran itu adalah kejahatan. Jadi harus dihukum. Apa ancaman paling berat? Kalau bagi aparat ya dipecat dan dimasukkan penjara. Jadi di buku ketiga dari Furba, John Anselm on Furba, tahun 1801 dia menulis buku Lubra Pensil Recht. Buku kedua sebenarnya ini. Ya, dia merubah kata kejahatan, pelanggaran hukum dia masukkan kejahatan. Ketika dia merubah makna kejahatan tersebut di ketiga kalinya, tahun 1805. Dia rubah itu. Karena apa? Pelanggaran hukum adalah kejahatan. Dia pembangkangan terhadap negara. Dia merusak sistem bernegara. Dia merusak tata kehidupan bernegara. Itu masalahnya. Kalau satu aparat melakukan kejahatan, menerima suap, maka potensi mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain itu sangat besar. Dan itu di negara ini, ya, seorang pengacara sepintar apapun harus nyogok. Saya ingat dulu wawancara salah satu pengacara terkenal yang emasnya banyak di salah satu stasiun TV. Ketika ditanya oleh jurnalisnya, ya, yang perempuan itu, siapa pengacara terhebat? Ada pengacara lain, dia pintar ke atasnya gitu. Oh, itu bukan pintar, itu licik namanya, melakukan kejahatan maksudnya kan. Jadi saya menafsirkan pernyataan itu begitu buruk. Jadi kecerdasan atau kepintaran dalam penegakan hukum bagi seorang pengacara negara ini harus pintar menyuap, harus pintar menego penegak hukum agar menang dalam pengadilan. Kan kacau kita. Sejak kapan ini terjadi? Apakah ini tujuan kita bernegara? Itu salah satu makna dari hukum itu adalah keadilan. Diartikan secara etis. Tujuan hukum itu adalah keadilan. Kenapa tidak lahir keadilan di negara kita yang besar ini, yang bertuhan ini? Karena ketika ada kejahatan, ketika ada dugaan-dugaan kejahatan, khususnya yang dilakukan oleh orang-orang yang terkenal, penegak hukum sendiri, banyak penegak hukum lain diam, maka otomatis keadilan itu sulit didapat. Hingga nanti ketidakadilan itu sendiri datang kepada dirinya, baru dia teriak. Dan itu yang terjadi di negara kita. Iya, memang di atas hukum itu ada etik. Ada etik tentang estetika berkaitan dengan etika moral, estetika nih ya. Pantas atau tidak pantas tadi sebutnya. Bukan legal atau enggak legal, sah atau tidak sah.
gitu. Memang menurut saya ini nggak pantas. Ya. Saya memang dapat dari teman-teman lawyer yang kami satu grup yang berkaitan dengan yang sangat familiar dengan perkara ini, yang berhubungan dengan ABC gitu. Sudah mengingatkan kami memang jauh hari. Jangan sampai kita sesama lawyer itu dimanfaatkan oleh seseorang yang hanya ingin mengambil duit receh. Ya, itu yang diingatkan. Dan Mas Diolipa, gitu kan? Saya nonton videonya. Saya yakin dia ngerti lah. Dia cek dulu pasti. Mungkin kemarin itu hanya silaturahmi, saya nggak tahu. Tapi ya dia ngerti. Kalau kita bahas secara filosofis tentang etika atau moral garis miring ini dan hukum, di mana posisinya? Dulu Adam Smith menulis buku Theory of Moral Sentiment. Di sini dia memisahkan antara etik dan hukum. Jadi ini perbuatan ini atau ucapan-ucapan yang kasar ini berkaitan dengan estetika sebenarnya. Kalau perbuatan Mas Andi tadi datang ke sana untuk meminta rekan kita lah sesama lawyer itu mendampinginya, memberikan kuasa tanpa mencabut ke kami dulu, melanggar estetika satu dan melanggar hukum nantinya. Estetika itu eksistensi pengacara itu rusak karena diberi ruang oleh pengacara lain. Nah ini melanggar estetika nih, ya, tidak ada dasar hukumnya. Tapi ini bisa mendegradasi dan akhirnya nanti baru masuk dia ke hukum, ya gitu. Tapi kalau ngobrol-ngobrol aja nggak masalah dong ya? Nggak masalah, itu it's free. Dan dari dulu pun kita sampaikan kok, kalau kamu mau pakai lawyer lebih banyak silakan. Tapi kami akan tegas untuk meng-clearkan masalah ini se-clear-clearnya. Clear as clear water, claro kalau dalam bahasa Latinnya. Ya, saya ingin menyampaikan sebagai closing statement ya. Satu, kepada pemerintah. Ya, kami meminta kepada pemerintah untuk sekecil apapun dugaan korupsi itu harus ditindaklanjuti. Dan harus didorong untuk di-clearkan. Ya, baik dari KPK, kepolisian, dan di atasnya lagi. Dari presiden. Karena ini semangat presiden kita. Kita harus dukung. Gitu. Lalu yang kedua, bagi masyarakat yang menjadi korban ini ya, masyarakat UMKM saja kita sebut, jangan sampai dimanfaatkan sekelompok orang atau seseorang untuk satu, menutupi kejahatannya, membayar kewajibannya yang begitu besar, dalam hal ini sanjay terhadap member. Yang kedua, jangan sampai mereka digunakan untuk uang-uang kecil oleh sebagian orang. Itu pesan saya mungkin. Semoga persoalan ini cepat diselesaikan. Buat yang sombong, saya ingatkan, ya, yang kebal hukum, yang merasa dirinya kebal hukum. Ya, saya ingatkan lagi, hukmut kompak depal. Kesombongan awal dari kehancuran. Teruslah Anda sombong, maka Anda akan hancur dalam waktu dekat. Terima kasih, Mas.